Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan ihsan, dan juga masih memberikan kepada kita hidayah sehingga masih memiliki semangat nih untuk belajar ya. Ada ibu-ibu nih 2 orang gitu ya, semangat untuk belajar walaupun sudah malam. Demikian juga bapak-bapaknya nih, asatizah kiram semuanya. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang luar biasa. Kita kemarin sampai jam 10 lebih gitu ya, saking panjangnya diskusi gitu ya. Walaupun kita akan fokus ke mata kuliah kita yaitu sejarah peradaban Islam. Sebenarnya banyak ya, saya mau share, tapi karena waktunya terbatas, saya ingin justru banyak diskusi terkait dengan ini, dengan apa? Ya tentu saja dimensi-dimensi dari bagian sejarah peradaban Islam yang mestinya kita betul-betul memahaminya ya. Kalau kemarin kita sudah walaupun meninggalkan ini sih sebenarnya meninggalkan rasa penasaran yang belum selesai, terutama bagaimana sejarah peradaban Islam di masa Nabi, karena kemarin kalau sumbernya memang dari referensi atau dari hanya internet saja, belum disaring kembali gitu ya, maka yang muncul adalah ya pemahaman yang tadi tidak utuh ya terkait dengan misalnya Baitul Mal, kemudian juga akad-akad yang ada, ekonominya, kemudian juga pendidikannya, kemudian juga sosialnya, sampai ke politiknya gitu ya. Semuanya kadang memang perlu banyak sekali adanya dalam tanda petik itu ijtihad ya, terutama kontekstualisasi di era sekarang ini ya. Semakin Islam itu dipelajari maka semakin mendalam. Baik, kembali ke materi utama kita di sejarah peradaban Islam. Kemarin kita sudah sebutkan, nanti ke depan insya Allah berarti dalam beberapa pekan ke depan nanti bergantian ya. Di sini tadi masih ada Pak Jumadin, kita tunggu juga Pak Mustafa juga nanti pekan keberapa gitu. Tapi kayaknya kita akan tentukan dulu deh biar lebih lebih enak dulu. Saya tanya dulu, kemarin Pak Heri Wicaksono tentang apa? Tentang Mataram Islam, pada masa Mataram Islam. Oke, baik, terima kasih. Jadi nanti di Mataram Islam tolong deskripsikan pertama dari sisi keagamaan, itu dimensi pertama adalah dimensi keagamaan, yang lain berarti sama ya, kecuali Bu Nia dengan Bu Museti sudah selesai nih ya, tinggal nanti mungkin ada beberapa perbaikan. Jadi pertama adalah dimensi keagamaannya gitu ya, kemudian yang kedua adalah pendidikan Islamnya gitu ya. Nah, yang ketiga boleh ditambahkan hukum Islamnya gitu ya. Yang terakhir, yang keempat itu sosial kemasyarakatan. Ya, sebenarnya banyak dimensi, tapi kita batasi itu saja. Ya, oke. Kemudian Ustadz Muslihuddin tentang apa? Peradaban Islam di masa Umar bin Abdul Aziz. Oh ya, oke ya. Jadi masa Umar bin Abdul Aziz berarti pertama itu bicara tentang tadi sama keagamaannya. Ini kan kadang ya karena memang beberapa siroh atau beberapa tarikh atau sejarah itu memang biasa diceritakan itu ya yang baiknya saja gitu ya, yang baiknya saja, yang bagusnya saja. Untuk orang awam betul bagus sekali seperti itu. Artinya ada dark history gitu ya, ada sejarah gelapnya itu memang tidak perlu diceritakan gitu ya. Tetapi dalam konteks akademik pembelajaran saya rasa perlu juga dibuka ya bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu ya pada masa beliau
itu pertentangan antara Sunnah dengan Syiah itu begitu kuat gitu ya, antara keluarga Abbasiyah dengan keluarga Umayyah itu begitu kuat gitu ya, sampai-sampai banyak sekali pertumpahan darah di sana gitu ya. Dalam konteks pembelajaran akademik, apalagi di ruang-ruang kelas gitu ya, saya rasa ini juga perlu disampaikan juga gitu ya. Kemudian nanti yang lebih penting juga pada tadi pertama adalah keagamaan, yang kedua adalah pendidikan gitu ya, bagaimana model pendidikannya, yang ketiga mungkin dari sisi hukum Islamnya. Kita tahu salah satu dari potongan khutbah Jumat itu kan istilahnya turos atau hasil peninggalan dari masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan termasuk juga kalau kita meluaskan makna agama juga keagamaan berarti tadwinul hadis ya, di Syihabuddin Az-Zuhri itu kan pada masanya Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Kemudian juga nanti sosial keagamaan seperti apa, sosial kemasyarakatannya itu akan dibahas. Pak Erus ke bagian yang mana? Ke bagian Andalusia, Pak Dokter. Oke, oh iya, kalau saya ingatnya malah Pak Muslim tadi yang Andalusia. Oke, Andalusia juga menjadi hal yang sangat menarik sekali ya. Kenapa? Karena di sana madhab yang paling banyak juga biasanya Maliki gitu ya. Tapi kemudian ada campur Hanafi dengan Hambali juga. Tapi kemudian menjadi Maliki juga. Ini dari sisi keagamaan. Termasuk juga corak dari Eropanya, rasionalismenya itu sangat kelihatan sekali gitu. Sehingga dari sisi keagamaan itu sebenarnya seperti apa sih di sana itu ya. Kemudian dari sisi pendidikan, kenapa sih kalau kita belajar tentang sejarah peradaban Islam pada masa misalnya Bani Umayyah yang ada di Andalusia, kita selalu menemukan di sana misalnya pembelajaran seni gitu ya, bahkan lagu, kemudian musik itu di sana sangat berkembang gitu. Nah, bagaimana sebenarnya itu kok bisa terjadi seperti itu gitu, padahal di dunia lain ataupun di wilayah lain misalnya di Hijaz itu tidak berkembang seperti itu gitu ya. Di Mesir mungkin ada beberapa, di Persia tidak terlalu banyak juga. Nah, ini perlu dibahas, termasuk juga sosial kemasyarakatannya. Misalnya nanti Pak Eros akan menjelaskan tentang kenapa dikasih nama Andalusia gitu ya. Asbaniyah itu kenapa jadi Andal atau Vandal ya, Vandalusia. Nah, itu juga perlu dijelaskan gitu ya. Kemudian juga akhir dari masa di Andalusia itu juga kita perlu ambil, karena yang paling penting menurut saya ketika kita belajar sejarah peradaban Islam ini adalah memang menemukan atau mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang ada. Misalnya kemarin saya bicara tentang bagaimana pemuda-pemuda Andalusia itu mereka menangis, kenapa? Karena anak panahnya itu tidak mengenai sasaran gitu ya. Nah, itu ketika masa kejayaannya. Oke, kemudian terima kasih. Kalau saya turun ke bawah nih, Pak Ustadz Abu Hamad ke bagian apa ya kemarin itu ya? Atau Pak Mustafa dulu? Pak Mustafa ke bagian yang mana? Oh, tapi agak susah ini kayaknya. Masih di jalan nih kayaknya nih. Masih mute juga susah ya. Nanti nih. Iya. Saya ke bagian Khalifah Harun Ar-Rasyid kalau nggak salah. Oke, terima kasih. Ar-Rasyid. Ya, oke ya, ini paling masa-masa berjayanya sekali gitu ya. Tetapi seperti pernah saya sampaikan di awal bahwa golden age-nya Islam yaitu pada masanya Abbasiyah, terutama Harun Ar-Rasyid itu ternyata di satu sisi dalam perspektif agama gitu ya, ternyata justru mengalami kemunduran. Kenapa? Karena di situ ya Syiah juga sudah mulai berkembang, tapi yang paling kelihatan itu adalah penerjemahan dari buku-buku Yunani yang kemudian masuk ke dalam buku-buku bukan hanya sains yang diterjemahkan, tetapi juga buku-buku agama, akidah, keyakinan Yunani pun diterjemahkan, sehingga kemudian ya faham misalnya dewa-dewa, kemudian juga yang paling ini ada ilmu filsafatnya akhirnya masuk ke dalam Islam. Nah, responnya kita akan menemukan beberapa tahap mulai dari penerjemahan buku-buku filsafat,
kemudian penolakan beberapa ulama terhadap ilmu filsafat itu sendiri, kemudian beberapa ulama berikutnya kemudian mencoba untuk mendialogkan sehingga kemudian muncul istilah al-falasifah gitu ya. Jadi kita akan melihat bagaimana pola-pola itu, termasuk juga di masa Harun al-Rasyid ini kan sastra gitu ya, itu sangat sangat kuat sekali gitu ya, sehingga kemudian berkembang bahkan banyak sekali ya. Salah satu dari kenapa Khalifah Harun al-Rasyid itu terkenal karena tokoh ini ya, pemimpin ini beliau masuk ke dalam masuk ke dalam kisah ya, dalam Alfulailah Walailah ya, yang 1001 malam itu, sehingga kemudian ada muncul gitu ya, baik itu di fakta ataupun di fiksinya itu ada terjadi ya. Ini juga masa keemasan dari satu sisi gitu ya, sosial keagamaan gitu ya, sosial kemasyarakatannya, kemudian juga pendidikannya, di mana di sana ada Darul Hikmah. Dan perlu kita ingat bahwa Khalifah Harun al-Rasyid ini adalah khalifah yang kita sebut mungkin mengakhiri dari masa-masa kekhalifahan dari sebelumnya yang dikuasai oleh kalangan Mu'tazilah ya. Mu'tazilah yang banyak sekali memakan korban dari kalangan ulama, khususnya ketika terjadi fitnah dari khalqul Quran ya. Sehingga kemudian muncul di sana apa yang disebut dengan ilmu kalam gitu ya. Nah, ini menarik juga, tadi mau saya tanya-tanya tapi nanti di masa berikutnya kayaknya nih ya. Saya akan tanya-tanya tentang pemahaman kita sebenarnya seperti apa tentang hal itu gitu ya. Oke, terima kasih Pak Mustafa ya. Kemudian ada Bu Helmi, ada Pak Helmi, Ustadz Helmi, ada Ustadz Mulki. Ya, Nanti ya kita Pak Dokter. Ustadz Helmi kebagian apa kemarin? Kemarin itu kebagian Ottoman Empire. Oke, ya ini sangat panjang sekali ceritanya gitu ya. Saya juga pernah ceritakan karena saya suka Kapten Barbarossa gitu ya, sehingga harus nonton ini nih Pirates of Caribbean karena bagian Iya. dari Turki Utsmani gitu ya. Tapi banyak yang menarik sekali tuh yang Khairuddin Barbarossa, kemudian juga tokoh-tokoh di Laut Mediterania itu ya, di mana itu kan mulai munculnya kolonialisme Eropa di wilayah-wilayah Islam. Ini menjadi satu epos cerita yang menurut saya sangat panjang sekali nih ya, sangat panjang dan bisa diceritakan. Jangan sampai kita hanya terjebak kepada misalnya ya Muhammad Al-Fatih gitu ya, tapi kita tidak bisa mendalami lebih detail lagi tentang pemahaman-pemahaman, kemudian juga tadi keagamaan, kemudian juga sistem politiknya, kemudian pendidikannya gitu ya. Nah, sekarang ini mulai tren beberapa masyarakat atau beberapa muslim Indonesia itu kiblatnya itu ke mana, ke Turki ya, termasuk juga dari sisi pendidikan. Banyak teman di sana sudah mengambil beasiswa di Turki. Sebelumnya ya karena sebelumnya itu adalah sekuler Turki, kemudian sekarang saja kembali sebagiannya itu ke Islam gitu ya. Artinya ya, kita lihat seperti apa di sana ini hanya. Tapi banyak sekarang Turki itu sudah menjadi ya, dalam tanda petik maksudnya itu kiblat, artinya dilihat oleh umat Islam gitu ya. Ini menjadi hal yang menarik juga, termasuk juga kalau bicara tentang Turki Utsmani, kita juga tidak bisa lepas dari kisahnya Vladimir Tepes II ya, yang disebut dengan Dracula itu. Itu juga Dracula. menjadi ya, itu juga kisah yang panjang sekali itu jadi banyak sekali hal yang kemudian diputarbalikan gitu ya, diputarbalikan, termasuk kemarin kita bicara tentang Harim, bicara tentang Kasim, bicara tentang apalagi untuk tempat-tempat pendidikan dari Turki Utsmani gitu ya. Ini menjadi hal yang menurut saya keren sekali gitu ya. Nanti berarti sebelum itu boleh lihat ini dulu yang Fatih 1842 atau 1828 gitu ya, 1842 itu ya. Itu juga bisa dilihat untuk melihat sebenarnya seperti apa sebenarnya masa kejayaan itu, termasuk juga munculnya, ini menarik sekali nih, ketika Turki Utsmani itu runtuh, salah satunya itu adalah dari politik nih ya, karena adanya gerakan di Hijaz ya, di Hijaz dengan Ibnu Su'udnya, dengan ulamanya yaitu Muhammad bin
bin Abdul Wahab gitu ya. Kemudian juga otomatis kolonialisme dari Barat Eropa yang kemudian yang mencabik-cabik dari ya kita sebut dengan kekuasaan Islam gitu ya. Ya sampai hasilnya kalau yang generasi muda itu tidak tahu kok beda-beda ya Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Irak, Iran, Suriah, Mesir, Jordan kok beda-beda, yaitu adalah hasil dari penjajahan atau kolonialisme itu dengan banyak sekali ya menghilangkan kekhasan dari karakter Islam. Oke ya, Kak Helmi siap ya insya Allah ya untuk cerita panjang nih ya. Nah nanti yang dinilai seperti Insya kemarin Allah dibiasakan, ya doanya. oke, dibiasakan juga untuk membuat membuat slide gitu ya. Membuat slide ini sebenarnya hampir sama tadi dengan mendelay. Slide ini sebenarnya hanya tool ya, hanya alat saja untuk memudahkan, yaitu sebagai tool dalam pendidikan gitu ya, dalam pembelajaran gitu. Jadi ya bikin slide-nya itu ya yang bagus gitu kan ya, yang bagus. Kemudian tadi satu slide itu tidak boleh lebih dari 5 baris, kemudian diusahakan justru ada gambar, nanti yang banyak menceritakan, banyak menjelaskan itu adalah syarah atau penjelasan lisan itu akan lebih bagus lagi, sehingga slide itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak karena tidak bukan fokus di slide-nya tapi di orangnya gitu ya, di orangnya. Ini dari sisi performance-nya. Nah, nanti di akhir itu disebutkan sumbernya. Sebenarnya kalau untuk awal lihat dari internet selama dia official website ya masih bisalah kita tolerir gitu ya, walaupun step yang paling ideal itu adalah ya kemarin udah saya sempat kirimkan beberapa buku gitu ya yang memang minimal dari jurnal lah ya, minimal dari jurnal atau dari penelitian gitu. Jadi kalau website biasa sebaiknya ya dihindari sebaiknya gitu ya. Nah, apalagi nanti kalau kita buat misalnya hasilnya, kalau ini kayaknya saya tidak terlalu tinggi ke ekspektasi, walaupun beberapa teman pengen langsung bikin jurnal juga gitu ya, tapi kayaknya agak sedikit berat nih ya. Tapi kalau terima tantangan sih nggak apa-apa juga nih gitu ya. Jadi biar belajar, jadi selain slide, selain presentasi juga nanti ada makalahnya. Soalnya yang kemarin juga, yang semester kemarin ayat hadis juga belum selesai juga gitu ya. Oke, terima kasih. Ustadz Mulkih ke bagian yang mana? Iya, Ustadz Mulkih silakan. Ya, dinasti Fatimiyah di Mesir. Oke, siap. Terima kasih ya. Dinasti Fatimiyah itu adalah nanti kelanjutannya adalah Ayyubiyah gitu ya. Nanti kalau tidak terlalu banyak boleh ditambahkan juga dengan dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi itu juga menjadi sejarah yang sangat menarik menurut saya. Tapi di Fatimiyah ini yang paling kelihatan itu adalah ya bagaimana hasil dari peninggalannya itu adalah Jamiatul Azhar ya. Jadi Universitas Al-Azhar yang ya cukup tua gitu ya, sangat tua. Selain nanti ada di Maroko, Maghribi gitu ya, dan juga ada yang di Persia atau di Irak sekarang ini gitu ya. Pola pembelajaran seperti apa? Saya pikir menarik juga dari dulu sampai sekarang, apakah ada perubahan gitu ya dari model pembelajarannya. Termasuk juga karena ini adalah Magister Pendidikan Agama Islam gitu ya. Kalau kuliah S2 itu ya standarnya itu minimal mengajar di SMA gitu ya, mengajar di SMA. Tapi mungkin asatidz sekalian kan juga mengajar untuk untuk mengajar di masjid, mengajar mungkin ya khutbah Jumat tentu saja, kemudian juga mengajarkan orang-orang yang sudah tua gitu ya. Nah, ini juga penting juga untuk bagaimana sebenarnya pendidikan agama Islam itu untuk orang dewasa ya. Menurut saya ini menarik nih ya. Jadi seperti apa sih sebenarnya mengajari orang dewasa itu gitu ya. Misalnya saya di sini ngajarnya udah senior-senior semuanya gitu ya, dari usia ya cukup ini, ada Ustadz Heri, ada Ustadz Erus gitu ya. Nah, gimana kalau saya lebih cenderung yang melihatnya ya diskusi. Nah, itu kita bisa lihat dari masa Nabi gitu ya, masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bagaimana beliau juga bersikap terhadap orang-orang yang sudah dewasa
dewasa, ya nanti terkait dengan perspektif usia gitu ya, kemudian juga background atau latar belakang. Saya selalu memperhatikan masyarakat itu ya dari dua sisi yang berbeda. Satu sisi misalnya mereka yang mohon maaf mungkin dari sisi pendidikan itu kurang, dari sisi agama juga kurang, akhirnya ya mereka dari sisi karakter keagamannya itu ya taklid gitu ya. Bahkan mereka ketika bacaan sholat, ketika itu mereka ya nggak paham sama sekali, udahlah yang penting ikut saja, yang penting sholat saja gitu ya. Sampai ada berapa saya suka sholat di kampung itu, ya imamnya sendiri mungkin nggak paham gitu, dari bacaannya juga tidak tepat untuk matnya, idghamnya dan sebagainya gitu kan. Tapi ada juga nih sisi lain yang mereka sami'na wa ta'na gitu. Jadi ini nanti boleh diskusikan tentang sebenarnya bagaimana sih pendidikan untuk orang dewasa. Perlu apakah pakai munaqashah gitu ya, apakah mungkin diskusi atau apakah mungkin menyampaikan, ya bukan hanya ceramah tentu saja gitu ya. Nah, itu tadi ada Fatimiyah di Jamiatul Azharnya, kemudian Ayyubiyah juga, ini juga menarik kalau kita kaitkan dengan Yerusalem, kemudian juga dengan Palestina sekarang ini tentu saja ya, untuk menjadi hal yang sangat menarik. Oke, terima kasih Ustadz Mulki. Yang masih on ini adalah Ustadz Rizman Alif nih. Kemarin udah kebagian yang mana ya? Mau yang lokal Indonesia atau yang interlokal? Masih di mute. Kayaknya karena levelnya itu S2, kayaknya dikasih interlokal aja lah ya. Mau yang lokal atau interlokal? Soalnya ini ada juga di Kerajaan Muna ini kebetulan bertetangga juga dengan kabupatennya Buton Tengah, Pak Dokter. Oh ya udah, Jadi buat kalau aja. bisa saya. Oke, boleh. Jadi judulnya adalah Sejarah Peradaban Islam di Kesultanan Muna. Terima kasih ya. Oke, nanti boleh diinikan. Kemudian satu lagi ada Pala Odeka Harudin, bisa on, minimal on ininya. Nanti kalau tidak ada kita ke Ustadz Nur Huda. Kemarin tentang apa? Ya, silakan di unmute dulu. Ya dokter, tugasannya kemarin sejarah peradaban Islam di masa Rasul. Di masa Rasul SAW ya? Betul. Oke, berarti nanti boleh diinikan. Berarti insya Allah pertemuannya akan datang, tapi fokus di Madinah saja ya, karena kemarin Madinah belum banyak dieksplor ya. Boleh ya? Kita mengulang lagi nggak apa-apa, karena kalau siroh itu diulang-ulang nggak bakal ada habisnya, karena begitu banyak gitu ya. Oke, terima kasih Ustadz Nur Huda. Satu lagi ya, jadi Ustadz Nur Huda Muhammad ini tentang Hadharah al-Islamiyah, Tarikh Hadharah al-Islamiyah fi asri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Jumadin nih, tentang apa nih? Kemarin Pak Ustadz mengenai sejarah peradaban Kesultanan Buton. Oke, berarti sudah cukup ya. Kalau Pak Risman ini tentang sejarah peradaban Islam di Muna, kalau Pak Jumadin ini sejarah peradaban Islam di Kesultanan Buton. Saya ada teman di sana, dia bikin artikel paper, jurnal tentang fikih keraton Kesultanan Buton gitu ya. Jadi saya ingat itu, jadi menarik juga ininya. Oke, terima kasih. Saya beri kesempatan waktu untuk bertanya, karena masih sisa 15 menit juga nih. Silakan, ada yang mau bertanya tentang tugas atau mungkin tentang banyak hal tadi. Kita nggak terlalu fokus ke materi ya, tapi yang paling penting itu adalah hikmah ataupun pelajaran yang kita bisa ambil, termasuk juga level kita di magister, di level di S2 ini ya harus memiliki kualitas yang lebih ya. Lebihnya dari mana? Sebenarnya yang paling kelihatan itu ya dari referensi sebenarnya. Dari sumber rujukan, daftar pustaka, itu yang pertama. Jadi bukunya itu harus dibaca, jadi jangan hanya baca buku terjemahan gitu ya, tapi tadi seperti Ustaz Muhammad itu pakai bukunya ya bahasa Arab, atau mungkin ya ada juga History of Arabnya, kata Phillips gitu ya di bahasa Inggris gitu ya, itu juga bisa digunakan gitu ya. Termasuk juga karena kita di Indonesia, saya juga fokus juga ya, artinya tidak juga
juga tidak terlalu ke luar sana banget, tetapi juga lokal kita pun itu perlu digali ya. Kenapa? Karena untuk menjawab berbagai persoalan di YouTube banyak sekali berita-berita atau ya video yang mungkin perlu diluruskan terkait dengan sejarah peradaban Islam ini. Gitu ya. Jangan sampai kita memahaminya itu kok hanya dari sumber saja gitu ya. Nanti ada satu website atau channel YouTube itu yang dia banyak berbicara, biasa cari yang kontroversi gitu ya, sehingga itu juga bisa jadi bahan kita untuk bisa membantahnya. Oke, saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya, waktu kita sisa 10 menit lagi. Saya persilahkan. Silakan, ada yang mau bertanya tentang materi yang awal dari kemarin, kemudian juga tentang challenge-nya untuk tugasnya, atau tentang Saya Pak Dokter, silakan Pak. Ya, berkaitan dengan nanti tugas saya di Andalusia, begitu Pak Dokter. Kan ada beberapa dimensi yang tadi Pak Dokter sampaikan ya, ada 4 dimensi kalau tidak salah ya. Ya, betul. Pendidikan Islam gitu ya. Ini kan pasti berkaitan dengan, kalau saya sih melihatnya ada kaitan dengan mata kuliah lain begitu ya. Betul. Misalnya manajemen pendidikan Islam dan psikologi begitu ya. Nah ini nanti akan harus saya presentasikan itu lebih kepada pembentukan lembaganya ketika itu atau dalam sejarah itu di Andalusia, atau filosofi atau apanya gitu. Misalnya di Andalusia itu kan juga mencapai masanya di masa ada 2 khalifah ketika itu yang memerintah ya. Muawiyah 1, terus Abbasiyah, terus Muawiyah 2 begitu ya. Yang Muawiyah 2 ini juga rentang waktunya cukup lama begitu. Nah itu nanti dari dimensi pendidikan Islamnya, termasuk juga kalau kemarin Pak Dokter sempat menyampaikan dimensi ekonomi gitu ya. Itu lebih ke arah mana penjelasannya gitu. Maksud saya, apakah pembentukan lembaganya atau lebih ke arah metode dalam pendidikannya di sana, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Ya, jadi karena mata kuliah kita adalah sejarah peradaban Islam, sehingga tadi alurnya begini. Ini untuk semuanya nih, hampir untuk semuanya gitu ya. Jadi pertama berarti di slide pertama itu berbicara tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Andalusia. Tadi yang disebut dengan Umayyah itu Pak Erus fokus di Umayyah mulai dari Abdurrahman Ad-Dakhil ya. Abdurrahman Ad-Dakhil itu yang pemimpin Umayyah yang pindah ke Andalusia. Jadi bukan yang ada di Damaskus, bukan ya. Yang Damaskus kita anggap sudah selesai tuh, nanti yang lainnya Umar bin Abdul Aziz itu termasuk juga masuk di situ gitu ya. Jadi kita fokus yang jadi slide pertama bicara tentang masuknya Islam ke Andalusia. Oke. Kemudian yang kedua mungkin dimensi untuk menggambarkan sedikit boleh politiknya, artinya penguasa-penguasanya di sana sekilas seperti apa sama sistem politiknya, untuk menjelaskan saja. Nah setelah itu baru langsung masuk ke dimensi keagamaannya. Jadi dimensi keagamaan di sana paham-paham ataupun keyakinan itu seperti apa sebenarnya di Andalusia itu. Nah dari situ kemudian di situ ada sains juga masuk di situ ya. Kemudian masuk ke yang spesifik itu sebenarnya di pendidikan memang. Jadi pendidikan ini bukan kita tidak masuk ke pembelajarannya, kemudian tidak masuk ke materinya, tidak ke dalam ke sana, tapi hanya menggambarkan. Ini nanti akan ketemu dengan mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Ya, sejarah pendidikan Islam ya, terutama di Andalusia itu seperti apa. Jadi seperti itu tidak, tapi tidak mendalam, hanya menyampaikan pendidikan Islam di Andalusia itu seperti ini. Misalnya mengaji untuk anak-anak itu seperti apa belajarnya. Kemudian yang paling terkenal adalah Universitas Cordova itu seperti apa. Kemudian juga ya kemajuan-kemajuan yang didapati di sana itu seperti apa, seperti itu. Tadi kalau ekonomi kalau tidak keburu nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. Jadi mungkin bisa dikurangi. Pertama adalah keagamaan gitu ya. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga mungkin sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan saya rasa ini penting gitu ya untuk melihat sebenarnya, karena kalau dari sisi ekonomi di Andalusia ini tidak terlalu bermasalah karena mereka cukup makmur gitu. Yang paling banyak justru sosial kemasyarakatan dan juga
juga lebih banyak kehancurannya itu kan karena ya tadi terulang kembali sekarang egosentris gitu ya, bahkan ya pertempuran, pembunuhan antar sesama Muslim. Walaupun sisi lainnya juga memang ada provokatornya juga gitu ya. Nah itu sampai di sana terakhir, baru nanti cerita slide terakhir itu adalah ya hilangnya Islam di Andalusia itu. Ya ada cerita Usman Al-Andalusi itu yang kartun itu satu potongan saja, satu potongan dari kisahnya Muslim Andalusia itu yang akhirnya kemudian sebagian besar itu ke Afrika ya, ke Maghrib yang paling dekat, yang tempat lain banyak juga. Nah seperti itu ya, seperti itu. Jadi saya nanti startnya itu di Bani Umayyah atau dinasti Muawiyah ini yang kedua berarti ya, bukan Iya. yang pertama ya? Iya Startnya ya? betul. Iya, jadi hanya Bukan masuk. mulai masuk dari misalnya Musa an-Nusair menugaskan Tariq bin Ziyad, itu kan yang pertama ya, Iya. menaklukkan Andalusia. Nah, setelah itu kan Abbasiyah menaklukkan Bani Umayyah dan ada pelarian satu yang selamat, tadi Abdurrahman Dakhili. Berarti saya mulai dari situ ya, pelarian Ya, dari Abdurrahman situ. Dakhili sampai ke Maroko terus menyeberang ke Andalusia gitu. Dari situ Ya, startnya. betul. Ya, betul. Kalau mamanya dibuat Word ya, itu dia bisa lebih detail, lebih panjang. Tapi tadi karena kalau di slide dia lebih ringkas gitu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Yang Pak. lain mau bertanya silahkan. Ya, silakan Pak Heri mau bertanya atau Ustaz Abu Hamad silahkan. Waktu kita tinggal kalau namain lagi sisa 7 menit nih waktunya. Silakan Pak Heri, singkat padat. Ya, insya Allah Ana cukup Pak Dokter, sudah setengah jalan sih ininya apa namanya pembuatannya. Jadi mungkin nanti ditambahin tentang hukum Islam sama sosial kemasyarakatan gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai. Betul. Nanti kalau mamanya susah banget ya keagamaan pasti itu wajib gitu ya. Kemudian pendidikan. Nah, kita ingin tahu sebenarnya kayak gimana sih pendidikan Islam pada Mataram Islam ini gitu kan ya, karena menarik juga gitu ya ketika ternyata dalam satu versi itu Mataram Islam itu bukan hanya ya kalau pendidikan di surau ataupun dilanggar gitu ya di masjid itu musola gitu itu sudah banyak dan dari dulu. Yang menarik juga mungkin kita bisa menjawab juga kenapa dulu tuturutan itu Al-Baghdadi itu bisa masuk ke Indonesia gitu ya. Kemudian yang menariknya juga ini belum bahas tentang Cirebon ini harusnya itu ya, banyak Cirebon ini banyak sekali ini. Jadi ini Mataram, tapi Mataram juga kerasa sekali juga di wilayah-wilayah terutama Jawa Tengah ya, bagian timur, tengah dan juga Jawa Timur. Menurut saya itu menarik. Tapi kalau sudah ke Jawa bagian barat, kemudian Jawa Barat itu di Cirebon ini menurut saya menarik ini, menarik. Bahkan kontroversi tentang Wali Songo itu sendiri masih banyak diperdebatkan itu ya. Itu untuk pengetahuan lokal kita saja bahwa ya tidak berlebihan tetapi juga memang berdasarkan by data gitu. Oke, percayalah sama Pak Heri, insya Allah siap ya. Jadi selain buat slide ada dua cara sih, bisa buat slide kemudian di Word kan, dibikin kayak seperti artikel, tapi bisa juga kadang kalau pengen luas lagi bisa artikel dulu baru diringkaskan menjadi sebuah slide, bisa juga. Oke, terima kasih Pak Heri. Yang lain terakhir ada yang mau bertanya tidak? Oh, yang akhwatnya yang ibu-ibu yang belum Bu ini ya, Bu Laras ya, Musafik ya dari Bekasi ini katanya ya. Jadi harus belajar nih. Nanti kalau mau spesifik boleh juga yang belum dibahas itu adalah bukan gender tetapi peran ulama perempuan nih dalam sejarah peradaban Islam. Ini menurut saya sangat menarik sekali. Seperti saya pernah sampaikan bahwa beda antara Islam dengan Arab itu agak kelihatan nih ketika membicarakan tentang ulama perempuan Islam, muslimah gitu ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya gitu ya ketika kita bangga dengan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma gitu ya. Kemudian ada kemarin kita ceritakan anaknya dari Imam Malik ya, kemudian juga ada salah satu dari muridnya Aisyah yang perempuan juga itu. Nah, itu menurut saya setelah itu kok nggak kelihatan, malah muncul di fiksinya 1001 Malam yang disebut dengan Sahrazad gitu ya. Nah, saya pernah tanya ke seorang
seorang ahli hadis, beliau mengatakan bahwa ya semua rawi yang perempuan walaupun sedikit tapi tidak ada yang doif. Mereka sikoh semuanya yang rawiyah ya, perawi yang perempuan. Ini juga menjadi hal yang menarik. Nah, kalau Laras Musyrik ini bisa ini, Bu Laras boleh ini juga itu mendalami itu. Sehingga kemudian oh ternyata sejarah peradaban Islam itu mungkin ada pergeseran juga nih ya yang dipengaruhi bukan dari agama tapi dari sisi kultur gitu ya. Kenapa kemudian di Indonesia kok banyak ya ulama-ulama dulu itu ulama perempuan itu cukup banyak gitu ya di Indonesia. Makanya kalau kiai ya ininya pasti nyai gitu ya karena nyai ini adalah kemarin waktu saya pernah cerita tuh ada anugerah untuk penulis buku Islam itu nyai itu ini jangan sampai salah ini kalau nyai itu sebenarnya kalau konsepnya Islam itu mulia karena beliau itu adalah bukan hanya istri dari kiai tetapi ya seorang ahli agama yang perempuan gitu. Kalau sekarang ada ini artis dipanggil nyai, aduh nggak bagus itu jadi ya itu ya jadi mengembalikan dari bahasa ini ada riset tentang bahasanya agak sedikit ini vulgar tapi ini ya jadi reproduksi dari ulama perempuan gitu ya jadi bagaimana menghasilkan kembali ulama-ulama perempuannya adalah beberapa orang gitu ya di Indonesia ini misalnya profesor-profesor yang perempuan juga banyak kemarin yang belum lama meninggal itu yang Huzaimah Tahigo Yanggo itu beliau juga sangat expert di bidang hukum Islam tuh karena memang dari Mesir juga ya satunya itu juga. Nah itu cukup banyak lah ya ulama-ulama perempuan gitu yang mungkin sekarang perlu lagi nih. Jadi jangan sampai istilahnya itu apa ya merasa udahlah cukup aja tidak seperti itu. Oke, mudah-mudahan nggak ada yang bertanya lagi karena waktu sisa 2 menit. Insya Allah kita lanjutkan mungkin Sabtu Ahad yang akan datang berarti malam tanggal 11 gitu ya malam tanggal 11 saya ingat Sabtu itu karena saya kuliah jadi Sabtu malam tanggal 11 itu 11 tanggal 11-nya berarti 11 ke 12 karena Ahad besok insya Allah Pak Dr. Sutarto tapi kita membuka juga ruang untuk yang mau bertanya terutama ini ada Ustadz Muslihuddin yang sudah ujian proposal gitu ya rencananya insya Allah tanggal 19 juga ada Ustadz Nur Huda Pak Erus juga kayaknya siap juga ikut ya Pak Erus kemudian juga Pak Helmi kemudian Pak Mustafa juga udah siap nih kemarin datang ke Inais juga gitu ya dan menurut saya penting karena ini kelasnya memang agak sedikit shortcut gitu ya sehingga untuk menulis tesis saya rasa wajib dan dibiasakan gitu ya dibiasakan apa gitu kalau jadi dosen gitu ini banyak sekali nggak cukup gitu minimal 10 kali itu baru bisa memahami gitu ya nanti Pak Rizwan Ali juga sama Pak Heri juga kan Bekasi ke Bogor dekat lah atau online juga bisa juga jadi seperti apa pengalamannya untuk menulis skripsi kemarin kemudian ke tesisnya bedanya apa metodenya seperti apa nah itu yang paling banyak kenapa metode dipermasalahkan saya pernah katakan ini juga bagian hasil dari Ghazul Fikr atau perang peradaban ya di mana Islam itu sebenarnya memiliki manhajul bahs tersendiri gitu ya tapi kemudian yang muncul yang banyak berkembang itu adalah ya ilmu metodologi dari barat sehingga kemudian apalagi nanti kalau ke kuantitatif gitu ya selalu ya memang positivisme itu gitu ya positivisme dengan statistiknya sehingga kemudian ini yang Islamic Studies-nya siapa yang mau meneliti gitu kalau pendidikan Islam ini pakainya istilah statistik terus pakai kuantitatif terus gitu ya padahal akar dari kuantitatif itu hampir tidak ada di dalam Islam gitu ya ini menjadi ya tadi perang pemikiran perang peradaban di bidang riset metodologi jadi kalau ada yang nanya kenapa sih kalau kita kuliah itu baik di S1 maupun S2 dan S3 itu selalu yang dibicarakan itu metodologi gitu, atau metode penelitian karena memang ya apa dunia ilmu di perguruan tinggi itu sebagian besar banyak pengaruhnya dari barat ya Eropa dengan Amerika ya kita tidak menolaknya tetapi juga tidak menerima 100% juga. Jadi misalnya kalau tadi penelitian itu rata-rata kuantitatif dengan paradigma positivistik ya ini yang Islamic Studies yang ilmu metodologi yang sumbernya dari Islam ini siapa yang mau mengerjakan gitu
Siapa yang mau mendalami tentang misalnya Quranic education atau mungkin pengembangan sendiri ya. Ini karena S2 itu adalah di pengembangan. Jadi pengembangan itu seperti apa sih sebenarnya ya dari kontekstualisasi dari misalnya pendidikannya Luqman Al-Hakim, kemudian juga Nabi Sulaiman, kemudian Musa dengan Khidir, kemudian juga Nabi Ayub gitu ya. Belum lagi nanti para sahabat gitu ya. Nah, itu siapa yang mau mengembangkan kalau tidak umat Islam. Itu kritik terhadap metode penelitian yang muncul dari Barat gitu ya. Dalam semua bidang ilmu, baik itu pendidikan, ilmu ekonomi dan sebagainya. Gitu. Jadi ini harus banyak baca, harus mengetahui kenapa kok seperti ini pendidikan agama Islamnya gitu dia. Jadi belum sampai walaupun memang ya levelnya S3 nanti ketika membuat sebuah teori baru tentang model pendidikan. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Ustaz Heri, Ustaz Heru, Ustaz Isma, Ustaz Nur Huda, Ustaz Mulki, Ustaz Jumadin, Seti, Mustihudin. Lanjut ya, kalau kalau ada pertanyaan tentang tesis nanti bisa buat forum khusus atau datang ke INAIS juga boleh. Pak Mustafa tadi juga terima kasih. Semangat, fighting, keep istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.